menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi yang sangat kita tunggu-tunggu ya, yaitu podcast Mindset yang bertemakan tentang suara pemuda penentu arah bangsa. Yang mana ketika kita berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang pemeran utama, di mana tentu pemeran utama di sini ialah bagaimana peran kita dalam menentukan arah kedaulatan dan juga arah bangsa kita ke depan. Oleh karena itu perlu bagi kita pemuda untuk dapat mengambil peran dalam membangun negeri ini. Karena negeri kita telah berada pada fase bonus demografi, dan mana tentu peran besar kita menentukan apakah kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, salah satu peran yang mungkin paling dekat di antara kita ialah bagaimana kita dapat berkontribusi dalam pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan kita laksanakan. Oleh karena itu, perlu kita mengambil peran selaku pemuda untuk dapat menentukan bagaimana sebenarnya arah sesungguhnya dari peran pemuda dalam menentukan arah bangsa. Oleh karena itu, kita mengundang narasumber kita pada malam hari ini untuk mengulik secara lebih detail bagaimana sih sebenarnya arah pemuda, suara pemuda dalam menentukan arah bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV dari narasumber kita, di mana beliau bernama Abangdah Ari Prabowo, lahir di Baligi, 2 April 1997, alamat sekarang di Jalan Citarum, Medan, Kiriosunggal, Deli Serdang, di mana beliau dulu merupakan alumni dari pendidikan kimia Stambul 2014. Kemudian nomor WA beliau 0852 076 33742, di mana nanti para pendengar bisa mencet beliau apabila ingin mendengar penjelasan lebih lanjut nantinya. Pekerjaan beliau merupakan seorang guru dan status beliau sekarang adalah menikah. Pengalaman training beliau itu merupakan daurah marhala 3, kami wilayah Jawa Barat, Kota Bandung tahun 2019. Oleh karena itu, di sini saya izin menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari Prabowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bang, alhamdulillah baik juga nih Bang. Pada malam hari ini kita nih Bang ingin membahas nih Bang, lebih mengulik terkait dengan suara pemuda penerus arah bangsa ini Bang. Materi yang sangat menarik ini Bang. Nah, iya. Pesta demokrasi akan berlangsung. Oleh karena itu, kepada para pendengar ya, bisa langsung membuat pertanyaan di kolom chat apabila ingin bertanya. Nanti saya akan pilih dan juga saya akan bacakan agar saya sampaikan nantinya kepada Abang dari Prabowo. Mungkin pada sesi ini Bang, mungkin kita bisa saling mengulik gitu Bang. Saya bertanya kepada Abang terkait dengan tema malam hari ini, yaitu tentang suara pemuda penentu arah bangsa. Jadi mungkin Bang, kok andaikan kita berbicara terkait dengan pemuda ini Bang, tentu kan di antara kita ini masih pemuda gitu Bang. Kadang kita merasa bahwa pemuda ini hanya cukup menjadi penonton gitu. Penonton dan hanya memperhatikan sesuatu hal yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa pemuda itu sebagai pemeran utama, sebagai agen perubahan, sebagai agen pembangunan, sebagai agen pembaruan. Tapi kadang kita lupa nih Bang, terkait dengan peran kita sesungguhnya. Oleh karena itu Bang, di dalam kontestasi pesta demokrasi nantinya Bang, menurut data dari 55% pemilih itu merupakan generasi muda. Akan tetapi Bang, yang sangat disayangkan, kebanyakan dari kaum pemuda yang seperti saya katakan tadi Bang, kadang mereka lupa bahwa suara mereka itu sangat dibutuhkan dalam menentukan arah bangsa ini ke depan. Akan tetapi kadang kami ini ketika para pemuda ini kadang lupa Bang untuk hal itu. Jadi menurut Abang gitu Bang, sebenarnya langkah terbaik sebagai kita seorang pemuda dalam menggunakan hak suara kita dalam kontestasi demokrasi nantinya itu seperti apa Bang? Baik,
Ya, jazakallah khairan ya kepada siapa namanya? Apa Zen bang? Siapa? Fajar ya? Apa Zen? Apa Zen bang? Faujan. Kalau luar biasa sekali Fazan bang, malam hari Fazan. ini ya. Jazakallah khairan kasir ya atas apa ya bahasanya undangannya gitu kan. Um, Jidan sebelumnya agak sedikit telat tadi kan ada kondisi-kondisi di luar kebiasaan ya kan bercerita tentang apa ya arah pemuda menyikapi terkait pemilu 2024 hari ini. eh, di awal mungkin kita harus paham dulu ya pemuda itu sebenarnya fungsinya apa sih kita kan sehingga nanti kita bisa tahu ketika pemilu 2024 ini kita harus ngapain kan gitu. Di awal Anda ingin cerita tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Fauzan ya. Pemuda itu punya beberapa fungsi ya di punya beberapa peran. Salah satunya itu adalah agent of change, kemudian ada iron stock, kemudian juga social control gitu kan. Kita mungkin menjadi seseorang yang hari ini harus siap, mau tidak mau, suka tidak suka harus siap dengan perubahan itu. Mengingat eh, tahun 2019 sampai tahun 2024 ini kan 5 tahun, hari ini sudah terjadi banyak sekali sebenarnya perubahan yang kalau hari ini antum telisik kan baik di dunia digital, kemudian di dunia sosial dan lain sebagainya. Maka eh, data data tahun 2019 itu sebenarnya Sumut aja secara khusus itu menempati peringkat 2 golput terbanyak gitu kan. Masya Allah, banyak sekali gitu kan. Dari sekitar 170 sekian juta yang memilih di seluruh Indonesia, ada sekitar 30 sekian juta gitu kan yang nggak milih dan Sumut menempati peringkat kedua gitu kan. Yang pertama itu DKI Jakarta seperti itu. Maka hari ini apa sih sebenarnya peran pemuda sebenarnya untuk eh, menyikapi kondisi pesta demokrasi hari ini? Kalau melihat data memang sekitar tadi dikatakan Avogen itu sekitar 55% ya. Dari yang Anda cari itu sekitar 56 lebih 56, sekitar 45% generasi milenial ya Gen Z hari ini yang menjadi pemilih tetap kan seperti itu. Apa langkah yang harus kita ambil sebenarnya hari ini dengan kondisi kita yang terbatas gitu kan, dengan kondisi kebijakan dan lain sebagainya kita terbatas, ada satu fungsi dari peran pemuda yang harus kita laksanakan dalam dunia pemilu hari ini, yaitu social controlling gitu kan. Kenapa social controlling? Hari ini mungkin kalau antum-antunas semua bicara tentang sejarah, bukan sejarah ya, tapi 5 tahun yang lalu 2019, mungkin paham apa yang terjadi gitu kan pemilunya. Banyak yang chaos, kalau antum masih ingat banyak petugas KPPS yang meninggal, masih ingat nggak kondisi itu yang sebenarnya tidak terungkap sampai hari ini. Maka bagaimana kita menyikapi itu? Maka hari ini sebenarnya peran pemuda itu sebagai social control untuk kondisi pemilu hari ini. Bagaimana kita mengawasi, kemudian membantu tidak hanya sekedar kita mencoblos, oh sudah, gitu kan. Tapi pemuda itu harus punya rasa untuk sama-sama membangun kondisi citra agar pemilu itu berjalan secara baik, secara integritas, secara jujur, ya, secara adil, kemudian juga sama-sama saling mengawasi. Kebanyakan hari ini pemuda yang Anda perhatikan hanya ikut gitu ya, ikut-ikutan gitu kan. Eh, ke kiri semua ke kiri, ke kanan semua ke kanan. Pilih A, pilih A, pilih B, pilih B. Tapi nggak tahu nih, kenapa harus milih A, kenapa harus milih B, gitu. Kenapa harus milih C, gitu kan. Kemudian ada 3 hari ini kan kandidatnya. Kenapa harus milih A, kenapa harus milih B, kenapa harus milih C. Kebanyakan ikut-ikutan. Maka selain eh, apa namanya kita mengawasi, kita harus punya peran gitu kan terkait bisa jadi kita hari ini ada yang menjadi petugas KPPS, kemudian juga
ada beberapa kita yang bantu mengamati di lapangan. Kemudian jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apatis gitu kan tentang kondisi ini. Adalah nggak usah nyoblos gitu kan. Adalah apapun yang terjadi nggak berubahnya aku gitu kan. Nggak menjadi masalah dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai pemuda sebenarnya sebagai iron stock yang kedepannya sebenarnya kan eh, bangsa ini kita yang megang gitu kan. Agent of change kan sebenarnya apapun itu kita lah yang harus merubah. Hari ini kalau kita lihat golongan tua nggak mungkin lagi untuk menyuarakan gitu. Kita tanya aja di tukang beca, mana bang? Gini 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 gini. Ah, yang mana gini gini narik beca juga aku katanya gitu nanti. Jadi kita lah sebagai social control itu untuk apa namanya mengawasi jalannya pemilu sehingga hari ini pemilu itu berjalan dengan baik gitu kan. Tidak seperti tahun 2019 kemarin. Kalau Atum tahu eh, Jakarta ya kan, Jakarta itu chaos terkait itu gitu kan. Nah hari ini mungkin di Sumut terkhusus Ana dapat kondisi juga di 2019 itu banyak sekali kondisi chaos gitu kan. Nah kita lah hari ini yang bertugas sebagai eh, apa namanya eh, menjalankan pemilu itu secara integritas, kemudian aman dan nyaman seperti itu. Mungkin itu di awal Ana kembalikan. Iya bang, jadi kan tadi kita membahas tentang suara pemuda gitu bang. Tadi abang udah menjelaskan terkait dengan ternyata di Sumatera Utara itu tingkat golput itu kedua bang di Indonesia gitu. Bisa dilihat, wah Iya, ini sangat luar biasa kali gitu orang Sumatera Utara terkait dengan keapatisannya gitu dalam memilih calon-calon yang mungkin berkontestasi di pesta demokrasi gitu bang. Nah, jadi yang paling mirisnya lagi gitu bang, seperti yang abang jelaskan tadi gitu. Kadang mungkin pemikiran dari kaum muda ini mungkin sama dengan pemikiran orang-orang yang di luar sana gitu bang. Mungkin ketika aku milih dia mungkin nggak berubah ya aku ini gitu kan. Ketika aku milih pilihan A, pilihan B, pilihan C, nggak ada ya kaitannya sama sama awal juga gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih bang kita dapat menanamkan mindset gitu kepada kaum muda bahwa kita harus bisa menyuarakan hak pilih suara kita ke konsultasi di pesta demokrasi nantinya gitu bang, untuk dapat menghindarkan bahwa suara satu saja itu berpengaruh terhadap uh, arah ke depannya gitu bang. Jadi menurut abang ini bang, sebagai generasi muda juga gitu kan, menanggapi terkait kaum pemuda yang menganggap bahwa suaranya yang satu itu tidak dapat merubah apapun gitu bang. Itu bagaimana bang menanggapi sikap yang menganggap bahwa suara dia itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Padahal suara kita itu kan bisa dibilang bisa menjadi banyak apabila orang-orang di antara kita bisa mencontoh bahwa oh ternyata anak ini memilih. Nah, seperti itu bagaimana bang tanggapan abang melihat situasi yang seperti itu? ya kondisi di mana banyak orang-orang yang berpikir tentang ah ah, cuman aku yang nggak nyoblos gitu ya kan. Paling Iya, apa namanya? Cuman saya yang nggak nyoblos nih paling nggak ngaruh-ngaruh banget gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang berpikir begitu gitu kan. Kan jadinya banyak gitu, sampai 30 data 2019 itu aja cuma 81% dari penduduk Indonesia yang memilih gitu kan. Bahkan kalau dilihat data sebenarnya ada daerah-daerah tertentu sebenarnya yang harus dimenangkan untuk memenangkan pemilu gitu. Sampai data-data seperti itu muncul. Lalu bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka sebenarnya eh, apa namanya bahwa suara mereka itu penting kan seperti itu bahwa eh, kalau Anda secara pribadi berpikir begini eh, kondisi hari ini yang membuat mereka untuk tidak memilih adalah kondisi di mana ketika pemimpin-pemimpin sebelumnya itu memimpin tidak membuat suatu perubahan yang signifikan terhadap kondisi kehidupan mereka dengan contoh deh seperti Ana misal guru itu selama misalnya jadi presiden A ada presiden B ternyata kehidupan guru ini
nggak berubah gitu kan, biasa aja gitu kan. Kemudian ketika satu ya, ketika satu suara kita saja tidak, ketika kondisi kita saja gitu kan, tidak ingin merubah bangsa ini, kondisi kita saja, bagaimana bangsa ini bisa mengubah kita, gitu kan? Kita saja apa namanya enggan untuk melakukan kondisi demokrasi itu, maka negara ini juga, bangsa ini kemungkinan juga nggak apa namanya nggak feedback lagi ke kita, gitu kan? Bisa jadi kondisi seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini itu nggak akan terima lagi dengan apa namanya eh, program-program pemerintah, nggak akan terima lagi dengan program-program yang disiapin oleh pemimpin ke depannya gitu kan, kan nggak ada feedback gitu kan. Lalu mindsetnya bagaimana Bang? Nah, kita harus tanamkan bahwasanya eh, perubahan itu pasti terjadi gitu kan. Satu suara kita itu pasti bisa menentukan bahwasanya ke depannya akan jadi apa bangsa ini kan gitu. Yang kita berpikir bahwa satu suara itu sedikit gitu kan. Kalau 99 banding 99, satu orang nggak milih itu sangat disayangkan kan, seperti itu. Jadi suara kita sebenarnya penting sekali nih, makanya makanya orang itu berburu gitu, berburu suara hari ini dengan apapun yang terjadi gitu kan. Malah kita kok nggak mau nggak mau ikut serta dalam kondisi itu. Jadi coba hari ini untuk orang-orang yang seperti itu kita ajak diskusi misalnya, atau mungkin hari ini sebenarnya peran peran pemuda itu di kondisi itu adalah eh, bercerita tentang kondisi yang akan berubah, misalnya ketika antum milih A, milih B atau milih C, seperti itu. Karena hari ini tidak cerita lagi secara global antum harus ikut demokrasi, enggak, tapi cerita tentang kalau antum milih A akan begini, antum milih B begini, antum milih C begini, gitu kan. Kondisi-kondisi ini yang harus tetap kita sampaikan ke halak, ke apa namanya, ke masyarakat yang hari ini cukup miris kita melihatnya untuk golput. Itu berimbang gitu bang. Mungkin dari suara kita Iya, memilih betul. itulah yang mungkin dapat menentukan bagaimana keberlanjutan arah ke depan. Nah, sejalan dari itu gitu bang. Ketika kita sudah memilih gitu bang, kadang kita seperti awal lagi gitu bang, bahwa mindset kita para pemuda Indonesia ini kadang masih terlalu minim gitu bang, andaikan terkait dengan kontribusi dalam pesta demokrasi. Karena andaikan kita berbicara tentang pemuda kita sekarang, mungkin sudah mulai banyak berubah daripada tahun-tahun sebelumnya yang mungkin agak sedikit apatis. Dibuktikan dari tadi gitu bang, 55% generasi muda itu hampir rata-rata golput. Dan tentu harapan di tahun ini para pemuda bisa kembali membuat gairah baru terkait dengan menenangkan mindset seperti tadi yang abang katakan gitu kan, bahwa suara satu itu bisa menentukan tentang arah ke depan. Nah, jadi bang ingin menambahkan lagi nih bang kepada para pemuda gitu bang, yang mungkin mindsetnya masih 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 beku gitu, masih bisa dibilang masih perlu dibukakan kembali, bahwa sebenarnya apa sih bang dampak yang bisa dirasakan apabila seorang pemuda itu tidak memberikan hak suaranya bang. Nah, ini sekarang udah berbicara tentang dampaknya nih bang. Tadi kan tentang mindset kan bang. Ini kita berbicara tentang dampak gitu bang. Sebenarnya apa sih bang dampak yang dapat kita rasakan apabila kita nggak memilih nih bang, nggak memberikan hak suara kita nih dalam pesta demokrasi nantinya. Mungkin itu bisa sedikit membuka cakrawala kita gitu, bahwa ternyata pesta demokrasi ini penting. Apalagi kita sebagai seorang pemuda yang selalu identik dengan agent of change. Mungkin seperti itu bang.
Baik, berbicara terkait dampak, kita akan berbicara terkait apa namanya kondisi yang hari ini mungkin sama-sama kita rasakan gitu kan. Jika antum-antuna tahun 2019 itu tidak menggunakan hak suara antum, maka atau memilih sesuatu hal atau memilih pilihan yang hari ini eh, apa namanya menjalankan roda pemerintahan, maka kita harus siap dengan kondisi yang terjadi saat sekarang ini gitu kan. Apa yang akan terjadi jika kita sebenarnya nggak milih gitu kan. Antum tahu nggak misalnya orang golongan yang kita bisa bilang golongan tua lah ya, golongan tua itu banyak loh yang sebenarnya mereka berlomba-lomba untuk ikut dalam pesta demokrasi karena eh, apa namanya banyak juga serangan-serangan dari bisa kita bilang partai politik hari ini. Maka secara kondisi jika kita tidak memilih, berarti kita tidak ikut serta dalam uh, mengkampanyekan kebenaran seperti itu ya kan. Kalau kita tidak memilih siapapun, maka kita tidak ikut serta dalam menyuarakan kebenaran kan seperti itu. Apa yang akan terjadi? Maka akan terpilihlah orang ini deh, orang-orang kita bilang deh orang-orang kiri gitu ya, orang-orang kiri itu banyak yang berlomba-lomba jadi caleg kalau antum tahu, benar nggak? Itu bahkan ada di satu parpol itu yang naik yang mencalonkan itu orang-orang yang mantan koruptor, kemudian sudah pernah masuk penjara dan hal-hal yang seperti itu muncul gitu kan. Sehingga ketika kita tidak menggunakan hak suara kita, maka orang lain yang bisa dikatakan maka orang lain yang bisa dikatakan tidak memiliki pengetahuan akan itu akan memilih suka-suka gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terpilih adalah orang yang seperti itu gitu kan. Orang-orang yang minim akan perubahan, minim akan pengetahuan. Apa yang terjadi setelah itu? Pemerintah kita akan menjadi pemerintah yang suka-suka. Kalau Anda bilangnya gitu, juga-juga. Apa yang terjadi? Ya suka-suka pemerintah gitu. Mereka mengeluarkan peraturan apa yang menguntungkan mereka, tidak peduli misalnya rakyat mau seperti apa, jadi A, jadi B, jadi C, atau jadi D, mereka tidak peduli gitu kan. Berapa kali misalnya salah satu parpol itu menyuarakan di bidang di DPR bahwasanya kalau peraturan ini ditetapkan maka ini akan terjadi, terlalu menjolimi rakyat misalnya. Eh, karena di sana bisnis kepentingan kalau anda bilangnya itu, maka mereka nggak akan dengerin rakyat gitu. Kenapa? Karena mereka dipilih orang-orang yang sejenis gitu kan. Kita yang seharusnya menyuarakan kebenaran dengan memilih orang-orang yang benar, yang akan menyuarakan kebenaran itu di sana, malah nggak milih gitu kan. Siapa lagi yang mau menyuarakan kebenaran di sana? Nggak ada. Tuh. Yang terjadi apa? Ya pemerintah kan suka-suka. Program pemerintah juga ya hanya sebatas, kalau Anda lihat sekarang ini sebatas menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tidak pro kepada masyarakat secara ke bawah gitu kan. Bahkan kalau antum apa ya apa namanya lihat kondisi realita hari ini, hukum saja hari ini bisa bisa disesuaikan dengan kondisi yang mereka inginkan gitu kan. Itu siapa? Enggak orang yang benar yang akan menyuarakan kebenaran itu. Maka apa yang terjadi? Yang disuarakan adalah suara-suara yang ketika di atas itu, ketika di pemerintah itu yang terjadi adalah yang disuarakannya kondisi-kondisi yang merugikan masyarakat. Hari ini banyak yang sudah merasakan itu kan, kondisi-kondisi yang seperti itu. Walaupun banyak orang yang diam ya, ya udahlah gimana lagi, ya udahlah gimana lagi. Karena memang banyak yang nggak mikir juga kan dalam memilih golongan tua ini nggak banyak gitu yang mikir pokoknya ini yang dekat ini yang dipilih. Kita sebagai pemuda seharusnya mulai berpikir gitu kan, siapa yang harusnya naik nih hari ini. Kita harus punya apa, walaupun kita mahasiswa kita harus punya analisis misalnya ada berapa parpol di Indonesia, kemudian parpol mana nih yang sering menyuarakan kebenaran, misalnya parpol mana nih yang banyak korupsinya,
Parpol mana nih yang adem-adem aja, nggak ngapa-ngapain. Parpol mana nih yang seperti ini, gitu kan. Sehingga dalam menentukan pilihan ke depannya juga kita benar gitu. Sehingga suara yang disampaikan ke atas benar. Kalau nggak milih, apa yang mau disampaikan? Kan kita tidak terlibat gitu dalam penyampaian kebenaran itu. Yang terjadi ya gitu, balik lagi. Yang di atas suka-suka gitu. Gitu mungkin dikembalikan. Oh, oke Bang. Menarik sekali gitu Bang. Lagi-lagi kita menanamkan mindset ya pada kaum muda bahwa sebenarnya ketika kita tidak memilih dalam hal kontribusi demokrasi nantinya, pesta demokrasi nantinya, tentu sangat merugikan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa ternyata sebegitu mengerinya dampak apabila kita tidak memilih gitu. Tentu apabila kita seorang pemuda, maka kita pasti melihat terlebih dahulu, meriset terlebih dahulu, share terlebih dahulu di Google bagaimana latar belakangnya pemimpin-pemimpin kita. Tentu pemimpin-pemimpin kita tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Apabila kita tidak memilih, maka jangan salahkan gitu. Jangan salahkan apabila mereka yang naik itu merupakan orang-orang yang merugikan nantinya gitu. Saya jadi teringat nih Bang dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib gitu. Bahwa kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat gitu, tapi karena diamnya orang-orang baik gitu. Mungkin Ya, apa yang kita rasakan sekarang, yang mungkin kita rasakan 5 tahun sekarang, yang mungkin 5 tahun yang lalu kita rasakan atau sebelum-sebelumnya, mungkin bukan karena banyaknya orang-orang jahat, mungkin karena kita seorang pemuda yang bisa identifikasi sebagai agen perubahan, sebagai penentu bangsa, kita di golput dan lain sebagainya. Sehingga seperti apa yang dijelaskan oleh Bang Arif tadi gitu ya, bahwa jangan salahkan ketika nanti ketika pemimpin-pemimpin itu sudah naik, mereka membuat kebijakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat, jangan salahkan mereka, salahkan kita karena kita tidak memilih orang-orang baik untuk naik di dalam kontestasi pesta demokrasi nantinya. Sangat menarik sekali Bang apa yang disampaikan terkait dengan dampaknya. Oleh karena itu, mari kita rubah mindset kita kembali teman-teman semua gitu, bahwa memilih bukan berarti kita harus pemimpin ini yang menang, tidak gitu. Kita memilih karena kita yakin bahwa di tangan pemimpin-pemimpin tersebutlah kebaikan-kebaikan itu akan dapat teraih. Oke Bang, jadi tadi udah berbicara nih Bang tentang dampak gitu Bang, tentang dampak yang tentu merubah mindset gitu Bang. Pemuda-pemuda bahwa sebegini pentingnya kita dalam memilih. Tapi jika kita tarik gini kan Bang, kita tarik dengan kaitannya menurut ajaran Islam gitu Bang. Karena kan lagi-lagi kita kan harus kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim gitu Bang. Dan tentu sebagai jati diri kita sebagai seorang muslim, tentu pandangan terkait dengan pesta demokrasi ini menjadi sesuatu hal yang mutlak untuk dibahaskan gitu Bang. Karena tentu ada tuntunan dan juga pedoman yang harus kita tetap patuhi di dalam berkontribusi ataupun berperan dalam pesta demokrasi nantinya Bang. Jadi saya ingin bertanya Bang kepada Bang Arif gitu dengan pandangan Islam gitu Bang terkait dengan para pemuda ini yang lagi-lagi menganggap sepele Bang tentang pemberian suara dalam pesta demokrasi atau pemuda-pemuda acuh lah Bang yang mungkin masih menganggap bahwa pemuda sifatnya pesimis adalah nggak usah milih lah dan lain sebagainya. Mungkin penyemangat dan kaitannya dengan Islam untuk dapat menanamkan gairah lah bang dalam pemuda-pemuda Islam untuk dapat berkontribusi lebih lah bang. Itu bagaimana bang pandangan abang dalam memandang hal itu gitu bang? Mungkin seperti itu. baik. Ya kalau jadi apa namanya kedepannya bangsa ini akan jadi apa itu tergantung kepada pilihan kita ya kan betulan. Kemudian baik atau tidaknya hasil yang kita pilih itu nanti apakah kayak seperti yang bilang tadi terpilih atau tidak, yang penting kita sudah menyuarakan aspirasi kita kepada orang yang kita anggap benar, kita anggap akan menyuarakan kebenaran kita, kan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait itu? Uh, di sejarah sebenarnya ada apa namanya? Kalau antum tahu dulu apa namanya uh, kisah mana?
kalau tidak salah di zamannya Ali bin Abi Thalib nih gitu kan, apa namanya, kondisi-kondisi banyak orang-orang munafik muncul gitu kan. Kalau tidak salah, kalau bicara tentang sejarah, apa namanya, kita harus berpihak ke salah satu gitu kan, artinya kita harus milih, misalnya di antara dua atau tiga kita harus memilih gitu kan. Kalau tidak salah di zamannya Ali bin Abi Thalib itu terjadi kondisi itu gitu kan, ada dua orang baik, misalnya kita bilang waktu itu ada di kubunya Ali, di kubunya apa lagi ya, Umayyah kalau tidak salah. Itu aja dengan kondisi yang kalau kita bilang dulunya baik seperti itu, eh, masyarakat hari itu aja milih gitu kan. Antum mau di kubunya siapa gitu, di kubunya Ali apa di kubunya Umayyah gitu. Walaupun pada akhirnya, eh, kalau antum ingat itu ada terjadi perang, anda lupa nama perangnya gitu kan. Sampai pada akhirnya muncullah satu keputusan waktu itu. Kalau dibaca sejarah lagi, disitulah munculnya orang-orang Syiah, dia kan orang-orang fanatik sebenarnya hari itu. Itu padahal kan tidak tidak boleh seperti itu. Lalu eh, Al-Quran sendiri bicara tentang apa gitu kan, terkait kepemimpinan gitu kan. Eh, Sama-sama mungkin kita bisa buka di Quran surat An-Nisa ayat 58 kalau tidak salah. Dikatakan di situ, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya ditetapkan dengan adil. Tuh. Itu dasar yang pertama gitu kan. Jadi kita sudah bicara tentang satu suara itu adalah satu, apa namanya, satu kebenaran yang kita sampaikan kepada orang yang benar untuk menyampaikan sebuah kebenaran gitu kan. Nggak harus kita gitu kan, kita wakilkan ke orang lain. Itu artinya kita mengamanahkan, misalnya hari ini punya tiga calon gitu kan, kita amanahkan ke si calon A gitu kan, misalnya kita memberikan dia amanah untuk dia terima untuk menyampaikan kebenaran. Ternyata itu merupakan perintah dari Allah gitu kan. Di Quran surat An-Nisa, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu adalah orang-orang yang akan menyampaikan amanah itu dengan baik. Ciri-cirinya apa? Ketika menetapkan hukum, ditetapkan dengan adil, kata Allah gitu kan. Sehingga memilih itu, kalau kita hari ini mindsetnya misalnya nggak penting dan lain sebagainya, malah ada perintahnya nih dari Allah, wajib gitu kan, wajib pilih gitu kan. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud gitu kan, Rasulullah mengatakan jika ada tiga orang berpergian, hendaklah mengangkat seorang di antara mereka menjadi pemimpin gitu kan. Berpergian di sini maksudnya adalah mengerjakan sesuatu yang memiliki tujuan yang sama gitu kan. Nah, kita hari ini Indonesia mau kita ajak kemana, sampai kemana, gitu kan. Itu adalah salah satu, kalau kita lihat, turunan dari uh, memiliki tujuan yang sama, gitu kan. Sehingga kita harus memilih satu pemimpin yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, gitu. Tujuannya apa? Bukan tujuan yang sama itu berarti, oh aku gini 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 pemimpinnya si A, kalau gini gini pemimpinnya si enggak. Tapi tujuannya adalah satu, yaitu kepada Allah, seperti itu. Jadi tujuannya sama gitu, uh, menuju ridho ridho Allah. Sehingga dalam pandangan Islam sendiri, memilih itu hukumnya menjadi wajib bagi kita semua. Kalau tidak milih maka antum menolak nih Quran surat An-Nisa ayat 58 ini, kalau kata kata Allah seperti itu. Jadi memang sudah sepantasnya kita kan ikut nih perintah dari Allah. Jadi selain juga melaksanakan kewajiban sebagai bangsa Indonesia, kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Kita kan memilih orang-orang yang terbaik, yang insya Allah kita, apa namanya, kita doakan, kalau kata Ustadz Adi Hidayah kan gitu, kita doakan sama-sama ketiganya dapat hidayah gitu, kalau bahasa Adi Hidayat. Artinya apa? Sebenarnya di tahun-tahun belakangan ini kita memilih pemimpin itu konsepnya bukan siapa yang terbaik gitu kalau Anda bilang, tapi konsepnya adalah memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang terburuk. Nah, itu konsepnya hari ini. Bukan memilih pemimpin yang terbaik, tapi jangan sampai memilih pemimpin yang kemungkinan terburuknya lebih gede gitu. Jadi sama-sama sebagai pemuda hari ini kita analisis gitu kan.
eh, jangan cuman oh kata si abang pilih ini, kata si abang pilih ini, enggak, sama-sama kita analisis. Itu kan sudah mahasiswa semua pasti jago deh analisisnya gitu juga, sehingga pandangan Islam tentang itu juga pilihlah seseorang itu yang sevisi dengan kita. Sevisi itu maksudnya apa? Tetap dalam koridor-koridor Islam. Itu mungkin dikembalikan. Baik, sangat menarik sekali gitu Bang, bahwa ternyata kita di dalam Al-Quran sudah dijelaskan gitu, Bang, bahwa pentingnya kita memilih seorang pemimpin. Dimana tadi Abang membahas terkait dengan surah An-Nisa ayat 58 gitu. Nah, di sini lagi-lagi mindset kita harus ditanamkan gitu. Tadi kita udah berbicara nih terkait dengan kenapa sih suara kita itu penting. Kemudian yang kedua, kenapa sih sepenting apa sih suara kita itu dan apa dampaknya? Sudah dibahaskan dan lagi-lagi kita ditanamkan mindset lagi bahwa ternyata kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang merupakan pedoman mutlak bagi kita seorang muslim tentang pentingnya menyeru ataupun pentingnya memilih seorang pemimpin gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ali tadi sangat menarik ya, bahwa abang itu dia ada mengatakan bahwa sekarang kita bukan lagi memilih terkait dengan siapa pemimpin yang terbaik gitu ya, karena sejatinya kan mereka manusia gitu ya, manusia yang tentu masih banyak kekurangannya gitu. Tapi lagi-lagi kita harus memilih seminimalisir itu mana yang lebih 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 sedikit buruknya gitu. Nah, lagi-lagi mindset kita di sana ialah bahwa kita analisis terlebih dahulu gitu kan. Kita analisis terlebih dahulu, jangan kata si A pilih si A ya, kata si B pilih si B ya, kata si C pilih si C gitu. Kita harus punya pendirian, analisis dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali Bang, pembahasan terkait dengan apalagi seorang muslim gitu kan Bang, yang tentu kita disuruh tafakur gitu, berpikir secara lebih mendalam gitu terkait dengan pemimpin yang akan kita pilih gitu. Nah, jadi sebagai generasi muslim nih, udah dapat nih terkait dengan mindset awal, fondasi awalnya gitu. Mengapa kita harus memilih? Kenapa suara kita penting? Apa dampaknya? Dan itu merupakan suatu kewajiban. Jangan sampai kita merasa bahwa kita golput aja lah, padahal Allah sudah menyeru dalam Al-Quran gitu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang mengingkari ayat Allah gitu. Nah, sangat menarik sekali gitu Bang. Nah, ini ada Bang, pembahasan yang menarik lagi gitu Bang. Kalau andaikan seputar pemuda gitu Bang. Nah, jadi kalau andaikan tentang pemuda gitu Bang, karena kan pemuda ini kan lebih peka gitu Bang. Lebih peka terhadap permasalahan yang mungkin berkaitan nih dengan pesta demokrasi gitu Bang. Dimana mungkin kebanyakan generasi-generasi kita mungkin mengetahui nih bagaimana sih kurang lebih cara bermain demokrasi itu seperti apa gitu kan. Bagaimana bisa mereka mendapatkan suara dan itu mungkin identik ya dengan kata-kata kerennya itu money politik, weh. Itu kata-kata kerennya gitu, money politik gitu. Atau kan kata-kata kerennya lagi itu mungkin serangan pajar gitu Bang. Mungkin kadang kaum pemuda ini mungkin menganggap itu sebagai sesuatu hal yang sudah biasa gitu Bang. Sudah biasa karena 5 tahun sekali muncul nah ini gitu kan, 5 tahun sekali pasti ada aja yang bermain seperti ini gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan permasalahan yang mungkin mendarah daging ini gitu kan, akar ini, bagaimana sih Bang kita sebagai seorang pemuda gitu memiliki mindset bahwa untuk kedepannya jangan sampai ada lagi yang seperti ini gitu, apalagi kan kita sebagai agent of change gitu Bang, sebagai mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan mungkin kita lah yang mungkin bisa berada di sana. Dan bagaimana kita menanamkan bahwa mindset terkait dengan serangan fajar atau money politik itu dapat dikikis pelan-pelan. Karena itu kan bisa dibilang udah kayak budaya gitu Bang. 5 tahun sekali pasti ada terkait dengan mindset money politik ini gitu Bang. Nah, apa menanggapi terkait dengan money politik ini seperti apa gitu Bang? Baik, menarik sekali ya money politik, Masya Allah. Aduh, agak kalau kalau cerita tentang money politik gitu kan sampai di tataran kalau di kampung Ana tuh sampai sampai belak-belakan gitu. Uh, Ana pernah tahun lalu 2019 itu jumpa dengan orang tua Ana sendiri. Beliau belak-belakan bilang, "Rep, pilih si ini ya. Ini ada duitnya nih." Begitu. Jadi kayak apa namanya? Money politik ini bukan sesuatu hal yang disembunyikan lagi, tapi kayak sudah pengetahuan umum gitu kan, sudah ada. Jadi kayak itulah kondisi yang ketika yang salah dibiasakan maka jadi terbiasa salah kan gitu. Bagaimana kita menanggapinya? Nah, kita sebagai
pemuda hari ini seharusnya punya pemikiran yang jernih gitu kan terkait money politik ini. Kalau ada orang yang memaksa kita memilih mereka dengan diiming-imingi duit, gitu kan, tetap sebagai apa namanya sebagai pemuda kita harus tetap analisis dong, gitu kan. Ini cocok nggak nih, gitu kan? Masa apa namanya? Masa mau dipilih dikasih duit? Secara peraturan saja di peraturan pemilu itu, ada lupa di permen keberapa itu dilarang money politik ya, artinya memberikan sesuatu atau memberikan uh, barang jasa dan lain sebagainya untuk memilih kita itu sebenarnya dilarang. Artinya apa? Ketika mereka gitu kan, kita bilang lah alek-alek caleg-caleg sekarang itu memberikan uh, apa money gitu, serangan fajar ke kita, maka ada kondisi yang dilanggar, benar nggak? Gitu. Ada kondisi yang dilanggar. Maka kalau di awal saja dia sudah melanggar, apa yang terjadi ketika dia naik gitu? Maka banyak yang dilanggar gitu kan. Bahkan sampai MK saja melanggar gitu kita lihat. MK saja sampai melanggar keputusan-keputusannya. Sebenarnya di peraturan sudah ada gitu kan. Harus A, B, C, D, E, F, G misalnya. Dilanggar gitu. Itulah yang terjadi hari ini gitu kan. Ketika apa namanya orang-orang yang pemuda tidak berpikir hanya apa namanya hanya ya udah deh nggak ada duit gitu kan. Kadang-kadang Anda berpikir begini, ada orang-orang yang mungkin dikasih cuman eh, mohon maafnya 50.000 itu bisa menghidupi dia misalnya seminggu gitu kan. Kemudian ada orang-orang yang mungkin dikasih 50.000 mah nggak seberapa gitu kan. Hal-hal yang seperti ini juga menjadi satu kondisi yang sangat sangat apa namanya sangat risk gitu kan, sangat berisiko sekali eh diambil atau tidaknya kan seperti itu, ya udahlah diambil aja demi hidup gitu kan. Seharusnya mereka kita saja sebagai mahasiswa sebagai pemuda seharusnya berpikir kalau kondisi hari ini kita susah itu karena hari ini pemimpin kita nggak mikir kita gitu kan. Lalu muncul lagi orang seperti ini nyuruh kita mimpin mereka, nyuruh kita milih mereka, apa yang terjadi? Kita kan gini lagi kan gitu dia konsep sebenarnya. Secara hukumnya saja sudah salah, secara hukum negaranya sudah salah, secara hukum Islamnya kalau kita bicara tentang Islam juga salah gitu kan. Uh, kalau bahasa Imam Ghazali itu uh, rasuah dia kan, suap sama seperti suap seperti itu, memberikan karena apa namanya uh, ingin dipilih gitu kan, itu sama dengan suap gitu kan, dan hukumnya haram. Tapi ada kondisi yang diperbolehkan. Nah, ini menarik sekali. Ana kemarin coba dapat insight-insight baru, ternyata ada secara Islam ya, secara Islam. Tapi kalau secara secara hukum tetap salah ceritanya ya. Tapi secara Islam ada kondisi yang diperbolehkan. Kemarin kami baru bahas beberapa kali. Money politik ini bukan saja tentang, kalau yang antum sadar tentang apa nih? Tentang caleg misalnya ngasih ke antum biar antum pilih. Pasti ada satu konsep tahu itu gini, ada kondisi misalnya antum caleg nih gitu, kemudian antum terpilih untuk menempati satu kursi gitu deh. Lalu orang KPU akan nelpon antum bilang nih antum menang nih satu kursi gitu kan, tapi antum harus bayar nih 10 juta misalnya. 10 juta sih kecil sebenarnya, 10 juta kalau enggak dapat nih kursi antum gitu. Apa yang terjadi? Anda dapat beberapa data, itu ada beberapa caleg yang memang betul-betul jujur. Dia akan bilang, nggak main-main begitu. Anda nggak main-main money politik, gitu kan, nggak mau nyogok-nyogok antum. Kalau sudah menang ya menang. Apa yang terjadi? Liung, gitu. Nggak dapat kursi jadinya. Padahal secara data sudah ada, benar nggak? Sudah dapat nih, suaranya sudah ada satu kursi. Karena kita tidak mau main-main duit, sehingga liung gitu, nggak dapat kursi. Apakah terjadi? Terjadi 2019 kemarin gitu. Tidak sudah pasti naik, tapi jadinya tidak naik. Nah, eh, kata
Ana lupa. Gus Baha ya. Ketika kita misalnya kita itu sudah pasti misalnya kita menang nih, sudah pasti menang. Kemudian orang itu nelpon minta suruh bayar gitu kan. Itu kita bukan nyogok gitu. Kita bukan nyuap, tapi kita sedang membeli kebenaran gitu. Kalau kita tidak membeli kebenaran, maka orang yang salah yang akan membeli kesalahannya gitu. Jadi kita yang membeli kebenaran agar kita yang bisa menyuarakan itu gitu. Tapi kalau tidak kita beli kebenaran itu, maka orang yang salah yang akan menempatinya. Itu namanya membeli kebenaran. Kan? Yang salah itu di mana? Antum nggak naik, nggak dapat kursi, tapi antum bayar supaya naik. Itu kan namanya antum membeli kebatilan. Itu yang dilarang. Gitu. Kalau kondisi-kondisi yang satu lagi ya, politik yang ke atas nih, bukan bukan nyuruh orang milih lagi, gitu kan, bukan nyuruh orang milih lagi, tapi udah jauh sekali, gitu kan, ke ranah di atas seperti itu. Itu yang sebenarnya kondisi hari ini terjadi dua kondisi itu. Maka kita sebagai pemuda harus siap, gitu kan, dengan apa namanya permainan itu, gitu. Ana bicara dengan beberapa teman yang konsen di bidang politik itu ada apa namanya? Ada sekitar 50-60% orang itu sudah pasti gitu. Sudah pasti naik. Kalau antum didukung oleh si A, antum masih naik. Kalau antum didukung si B, antum masih naik gitu. Jadi kan ini kondisi-kondisi yang tidak mungkin dong secara logika saja tidak mungkin pasti naik gitu kan. Pasti ada permainan di situ. Nah, ini yang kita harus tadi dia kembali lagi ke awal sebagai sosial kontrol seperti itu. Secara apa namanya kita sebagai mahasiswa ya jangan mau tergiur dengan uang yang sedikit. Antum kalau kali-kali 5.000 bagi 5 tahun itu nggak sampai 100 tuh dapatnya gitu kan. Apalagi ada yang cerita dapat makan siang tiap hari gitu kan. Antum makan malam sama sarapan mau pakai apa? Kan gitu, bener ya? Kayak gitu, gitu. Nah, hari ini hati-hati gitu kan dengan money politik. Kadang-kadang nggak duit yang dikasih, tapi kekuasaan. Nah, hati-hati dengan itu. Itu aja dikembalikan. Oke bang, sangat menarik sekali nih bang. Kok anda hendak berbicara budaya money politik ini? Kenapa saya bilang budaya gitu bang? Karena udah mendarah daging gitu bang. Iya, Dari betul. kecil itu tiba-tiba pagi-pagi udah ngetok ya kan. Ya, pilih kos ini ya katanya. Waduh, udah dapat beras, udah dapat uang gitu. Nah, ini ada bang dari pendengar kita bang itu menanyakan bahwa kok andaikan baliho-baliho di jalan itu bang, itu termasuk dengan money politik atau enggak gitu bang? Karena kan Ulang biasanya kan ini kadang ada kan bang para, nah ini bang ada dari para pendengar kita ngechat di room chat gitu bang bahwa kan ini banyak nih bang baliho-baliho ya bang baliho-baliho ya. para kontestan politik gitu. Nah Mhm. itu kan tersebar gitu bang tersebar kadang nggak pada tempatnya bang, nah nggak pada tempatnya kadang di warung-warung tempat saudara kita pun kadang asal ditempel aja gitu. Nah sebenarnya terkait Iya, dengan iya. money politik yang mungkin yang tertanam ke kita kan itu bang hanya sebatas uang gitu, uang dan tadi abang juga menjelaskan bahwa salah satunya juga kekuasaan yang sekarang mungkin sudah masuk kepada ranah money politik. Nah terkait dengan baliho-baliho caleg ini sebenarnya pak itu kayak kalender baru pembagian-pembagian yang lain yang mungkin tidak beras tidak apa tidak uang itu sebenarnya sudah masuk kepada money politik secara tidak langsung atau tidak bang? Kadang kan kebanyakan kita merasa bahwa ini cuma beras nah itu kan, ini nggak money politiknya Tidak, karena uang gitu. iya. Nah sebenarnya itu gimana bang untuk menanamkan Iya. mindset yang mungkin masih ada nih bang di para pemuda yang masih sempit nih bang terkait dengan Masya Allah. memandang money politik itu sebenarnya hanya berbicara uang gitu. Iya, Itu gimana bang? Masya Allah. Apa namanya? Ini bukan money politik kok, ini rice politik. Nasi yang dikasih gitu kan. Oh, ini chicken politik yang dikasih ayam gitu. Oh, enggak gitu kan. Money politik ini secara umum bercerita tentang memberikan sesuatu kepada kita misalnya untuk memilih dia gitu kan.
Tapi kita tahu nih seluk beluknya, misalnya orang ini sudah melanggar gitu kan. Secara umum money politik atau serangan fajar lah kita bilang kan, atau memberikan kondisi tertentu dengan tujuan memilih dia, itu sudah masuk kepada ranah money politik gitu kan. Kalau antum cobain deh, ana nggak mau bilang apa gitu, kalau cobain aja gitu kan, ada yang lagi kampanye datang deh gitu, terus antum akan diapain? Pasti dikasih duit. Gitu. Agak mungkin enggak gitu kan. Undang ana hari ini nengok kan beberapa kondisi ibu-ibu pengajian diajain, dikasih apa? Nggak mungkin pulang nggak ada apa-apa, pasti dikasih duit gitu. Pergi ke pelosok ngapain? Bagi-bagi beras. Itu adalah termasuk bagian dari sebenarnya money politik gitu kan. Karena tidak boleh gitu kan, eh, apa namanya, memberikan sesuatu agar kita dipilih gitu. Kecuali memang niatnya misalnya, eh, apa namanya, karena kan kembali lagi kepada niat. Kalau niatnya misalnya sedekah gitu kan, kepada khalayak gitu kan, mohon bantuan doanya gitu kan. Ini cuman bagian sedekah, nggak usah milih pun nggak apa-apa. Tapi emang ada caleg yang begitu, gitu kan, enggak gitu kan. Kalau di kampung Ana, apa namanya, di kampung Ana sama di tempat mertua Ana sama metodenya, ngaspal jalan. Penduduk desa dikumpulin, kemudian disepakatin. Jadi mertua Ana yang cerita, mereka dikumpulin nggak tahu apa-apa, terus dia bilang, ini jalan kampung mau diaspal apa enggak? Kalau mau diaspal pilih ini, gitu. Kan nggak dikasih apa-apa sebenarnya, cuma dikasih sarung kalau nggak salah. Tapi aspalnya, jalannya diaspal, mau nggak? Kalau mau pilih ini, gitu. Terakhir apa? Banyak yang mau jalan diaspal, dapat sarung, udah. Gitu aja. Itu termasuk ke dalam money politik. Adapun seperti kalender, baliho dan lain sebagainya, itu adalah metode kampanye ya, masuk ke dalam metode kampanye. Itu, eh, selama dia bukan barang dan jasa, sebenarnya kalau sepengetahuan Ana, nanti boleh dicari lagi ya di referensi lain, pengetahuan Ana itu adalah metode kampanye gitu. Dan ada aturannya gitu, dan ada aturannya gitu. Bahkan baju kan boleh gitu kan, kalender boleh, spanduk boleh gitu kan. Tapi ada aturan pemasangan spanduknya. Sekarang kan riuh semua, di tiang listrik ada spanduk gitu kan. Di, apa namanya, salah satu yang Anda tahu itu dilarang memasang foto caleg itu di pohon gitu. Di pohon. Hari ini banyak yang di hektar di pohon gitu kan, dipaku di pohon. Padahal sudah jelas gitu kan. Seharusnya kalau ada pihak KPU misalnya yang melihat itu, langsung, ini melanggar peraturan, di ban, misal begitu kan. Kan bisa sebenarnya. Tapi apa? Semuanya sudah soal kepentingan. Yang begitu-begituan pun ya udah. Kenapa? Karena yang membuat peraturan dan yang menjalankannya itu tadi orang-orang yang tidak menyuarakan kebenaran, seperti itu. Apakah, apa tindakan kita? Antum nggak usah ngapa-ngapain, banyak yang hilang itu. Sebenarnya Ana di sini aja nih, di dekat rumah Ana ada satu spanduk kampanye parpol tertentu yang sudah 3 kali dipasang dan 3 kali dirusak gitu, sama orang gitu. Bahkan spanduk saja sekarang sudah diserang, tidak hanya orangnya gitu. Jadi yang seperti di, saran Ana adalah orang-orang yang nempel-nempel di pohon ini, sudah pasti rules yang sebenarnya saya tidak diikuti, bagaimana nanti dia memimpin, kan seperti itu. Ada di satu daerah, Ana lupa, kayaknya di Sumut deh gitu, yang masang apa namanya, eh apa di pilox tentang, oh ini salah semua partai caleg yang, apa apa namanya, spanduk caleg yang ada di pohon itu di pilox mereka gitu, dikasih stempel bahwasanya ini salah, ini salah gitu semuanya. Beberapa tempat, ada satu tempat kemarin Anda lihat gitu itu. Jadi terkait money politik ini harus terbuka ya, gitu kan. Kayak di film Upin Ipin tuh, kalau antum ingat, Mail pernah nyuap si Ipin pakai ayam goreng. Itu juga termasuk rasuah gitu kan, penyuapan ya gitu. Karena rasuah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, kata Imam Al-Ghazali tadi kan, yaitu, apa namanya, eh, bagian dari money politik itu mungkin dikembalikan.
Oke Bang. Sangat menarik kali gitu Bang. Andai kan kita udah bicara tentang budaya kita saat ini gitu. Lagi-lagi budaya gitu Bang. Nah, karena emang pengaruhnya besar gitu Bang. Apalagi kadang masyarakat pada umumnya, apalagi mungkin para pemuda beberapa masih terlalu minim dalam memandang uh, situasi seperti ini gitu Bang. Dan tentu uh, podcast kita pada malam hari ini mungkin membuka mindset mereka gitu Bang, bahwa ternyata pemuda harus lebih jeli lagi dalam memandang bahwa money politik sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya harus diminimalisir keberadaannya. Jangan sampai kebudayaan yang bisa dibilang buruk ini gitu kan semakin bisa dibilang budaya yang merajalela gitu. Jangan sampai pula nanti suatu hal yang buruk ini malah dilegalkan gitu Bang. Karena lagi-lagi tidak selalu ada gitu Bang. 5 tahun sekali pasti ada gitu. Dan tidak mungkin tidak ada money politik ini gitu Bang. Dan tadi ada juga dari pendengar kita yang bilang Bang bahwa ada nih caleg yang bilang gitu. Kalau kalian nggak pilih saya, yang rugi kalian bukan saya gitu. Nah, ancaman-ancaman seperti ini sangat bisa dibilang sangat mempengaruhi gitu Bang bagi masyarakat gitu. Seperti apa yang jelaskan tadi kan Bang. Kalau kan nggak kalian pilih saya, nggak saya bangun jalan ini gitu kan. Itu kan kayak sesuatu hal yang mungkin sebenarnya itu termasuk sebagai money politik tapi dalam bentuk lain gitu Bang. Mungkin tadi selagi dari barang dan jasa mungkin itu bisa tergolong ke dalam money politik. Tapi kalau kan terkait dengan baliho, kalender dan sebagainya itu mungkin metode berkampanye gitu. Nah, itu bisa dibilang sesuatu hal yang bisa kita tanamkan gitu. Terutama mindset kaum pemuda gitu. Nah, ini Bang, lagi-lagi terkait dengan money politik mungkin kaitannya ada nih yang teringat juga gitu Bang. Nah, kadang kan kalau kan pemuda-pemuda ini kan Bang, kalau kan mungkin anak sekolah gitu Bang. Anak sekolah ini kadang kan agak iseng-iseng gitu Bang. Contoh kan lagi ada ini Bang, kampanye gitu Bang, ada kampanye. Baru tiba-tiba masuk nih ke dalam rombongan kampanye gitu. Nah, rombongan kampanye baru tiba-tiba dikasih tip nih, dikasih tip ataupun dikasih uh, money politik gitu. Nah, mereka nganggap bahwa oh ini rezeki gitu. Oh ini rezeki gara-gara secara tidak langsung, secara tidak langsung mereka bertemu orang yang berkampanye tanpa direncanakan gitu. Kemudian mereka datang nih, wih rezeki. Nah, sebenarnya Islam memandang seperti apa sih Bang dari money politik ini gitu Bang? Karena kan kebanyakan dari pemuda ini nganggap bahwa oh ini nggak rencana aku gitu. Nah, aku datang tanpa ada rencana nih, tiba-tiba dapat uang, nah ini rezeki nih, bagus nih ya. Baru sama mindset bahwa kita ambil aja uangnya, ngapain pilih dia gitu, lumayan 50.000 gitu. Apalagi enak pas itu, waduh, makan enak itu Bang, kalau ada 50.000. Nah, itu gimana sih Bang sebenarnya dalam pandang Islam? Memandang sesuatu hal yang sebenarnya kayak sepele sih Bang, anggapnya gitu. Nggak usah lah milih dia, apa susahnya, nggak tahu dia ini gitu kan. Apalagi hal-hal yang nggak terduga seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih Bang pandangan kita, pemandangan Islam dalam memandang seperti ini gitu Bang, agar mindset pemuda-pemuda Islam dapat lebih terbangun gitu Bang dalam melihat perpolitikan gitu Bang. Mungkin seperti itu. Baik, pertama kita harus terkait money politik ini tadi ya luar biasa sekali. Masuk ke dalam kampanye, ya Allah rezeki, ya Allah. Kadang memang rezeki itu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka katanya gitu kan. Padahal dia masuk ke ranah orang lagi kampanye, ya pasti dikasih lah, masa enggak gitu kan. Apalagi kalau di usia pemilih gitu kan, usia pemilih pasti dikasih. Nah, bagaimana Islam memandang terkait money politik ini sebenarnya lagi-lagi kalau kata Imam Al-Ghazali tadi bagian dari rasuah itu haram, kemudian ada beberapa lagi pendapat dari Ustaz Abdul Somad yang kutip ada 3 kondisi yang bisa kita perbuat dengan itu, gitu kan. Pertama memang seperti yang katakan tadi, ambil duitnya jangan pilih orangnya, sayang kata gitu. Tapi duitnya ini yang kedua itu adalah duitnya tadi ya. Duitnya tadi itu tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, tapi digunakan untuk sedekah gitu. Jadi memang ambil aja duitnya sayang, tapi dipergunakan untuk kondisi sedekah, misalnya dibelikan apa dibagi ke orang yang memang membutuhkan, misal seperti itu kalau kata Ustaz Abdul Somad. Atau yang lebih baik lagi adalah jangan diambil gitu kan, karena kita sudah tahu tujuannya apa gitu kan. Antum sekarang kondisi zaman itu sangat eh, sangat berisiko gitu. Kadang-kadang mereka bisa tahu kalau sebenarnya kita ngambil terus kita nggak milih gitu.
bisa tahu mereka entah dari siapapun mereka tahunya, padahal kan di bilik suara cuma ada kita kan gitu, bisa tahu. Kondisinya adalah jika itu ada kondisi-kondisi, nah antum harus paham nih, politik di atas sekarang itu kalau ada yang menyimpulkan secara pribadi itu politik mafia semua, mainannya mainan mafia, hilang sedikit lengah sedikit hilang antum gitu, mainannya sudah begitu, hati-hati. Ingat petugas KPPS yang banyak sekali meninggal kemarin, itu kan kondisi tidak wajar, dan apa namanya, tidak ada yang meneliti tentang itu, padahal itu kerjanya mafia semua itu gitu ya. Jadi secara Islam dipandang seperti apa, ya tetap haram gitu, jangan digunakan, kalau bisa jangan diambil gitu kan. Gak ada cerita misalnya itu seperti antum nyolong diem-diem gak ada yang tahu terus antum bilang rezeki. Sama-sama haram gitu kan. Itu kecuali antum lewat kecuali karena kan kondisi ini akan halal haram ini kan tergantung situasi dan kondisi yang terjadi gitu kan. Misalnya antum lewat, antum nggak tahu apa-apa nih, lewat aja gitu kan. Terus di stop orang dikasih duit terus antum disuruh pergi, tapi dia nggak bilang gitu kan milih siapa. Oh, mungkin rezeki memang gitu kan, mungkin rezeki memang, tapi kalau kalau dia lewat masuk, oh ada yang kampanye nih, oh, masuk dikasih, oh ternyata dikasih duit gitu. Untuk apa nih bang? Oh nanti pilih ya si A. Ini termasuk money politik juga kan, ini termasuk penyuapan seperti itu. Hati-hati ya. Urusan duit nih harus apa namanya, betul-betul kita 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 perhatikan sekali kan. Jangan sampai yang masuk ke tubuh kita adalah hal-hal yang haram gitu. Kalau sudah masuk hal-hal yang haram, maka hasilnya juga kehidupan kita juga akan menjadi tidak baik gitu. Hati-hati. Itu mungkin sedikit dari. Baik bang, aduh sepertinya kayak sudah tahu nih itu bagaimana sebenarnya mindset yang perlu kita bangun terkait dengan pandangan kita terkait money politik itu. Jangan sampai salah lagi ya, kawan-kawan semua gitu. Terkait dengan money politik ini sebenarnya kita membandingkan seperti apa gitu. Seperti yang disampaikan narasumber kita tadi gitu. Wah, sesuatu hal yang kadang kita anggap rezeki nih, ternyata sesuatu yang buruk, pandai memang itu menyangkut sesuatu hal yang bisa dibilang salah satu paslon, karena kan itu suatu hal yang haram gitu, rasuah ya, kalau ada kata ini itu rasuah gitu. Nah jadi saya teringat aja nih bang, terkait dengan salah satu permasalahan yang mungkin sering terjadi gitu. Bukan permasalahan, mungkin sesuatu hal yang mungkin perlu dipandang nih bang dalam yang seseorang pemuda gitu. Nah, kadang kan kita ini bang berbicara tentang intimidasi politik gitu bang. Nah, ini sesuatu hal yang kadang menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang selalu ada lah bang hal-hal yang seperti ini gitu bang. Kadang intimidasi di sini saya katakan bang, intimidasi baik dari keluarga, intimidasi dari lingkungan, intimidasi dari sekitar kita, masyarakat dan sebagainya bang. Nah kadang kan kita kadang dipaksa bang, dipaksa untuk memilih sesuatu hal yang kadang menurut kita nggak pas nih bang, tapi mungkin keluarga kita memilih itu, kita harus ikut ini karena mengikuti keluarga. Kemudian kita disuruh masyarakat di kampung kita milih A, kita dipaksa untuk memilih itu bang. Kadang pemuda kadang merasa bahwa mereka hanya sebagai penonton keras seperti itu bang, ada intimidasi politik. Nah, abang terkait dengan intimidasi politik yang mana kita dipaksakan memilih seorang calon karena kepentingan mungkin masyarakat, kepentingan beberapa pihak yang kadang membuat pilihan kita goyang bang, karena kita kan sendiri nih, saya pilih nih karena saya udah riset bla bla bla, tapi karena intimidasi tersebut kita goyah bang, nggak mau nih memilih ngikut terakhir gitu bang. Nah sebagai seorang pemuda yang seharusnya menjadi penentu arah bangsa, bagaimana kita bang memandang situasi permasalahan seperti itu bang? Yang Baik. terjadi, bang. Baik. Di pesta demokrasi 2024 ini sudah banyak muncul yang begitu gitu kan. Kemarin di apa namanya, di Labura, Labura ada kondisi intimidasi gitu dari kepala kepolisian turun ke kepala desa, lurah, dan sebagainya. Itu intimidasi harus menangin calon ini gitu kan katanya. Calon ini banyak sekali gitu kan. Bagaimana kita menyikapi kondisi itu? Nah, kita akan pemuda nih, bukan
bahasa Mael itu bukan kaleng-kaleng gitu nih kan gitu. Jadi harus teguh pendirian gitu kan. Apapun intimidasinya gitu kan, apapun kondisinya gitu kan. Selama belum eh, mengancam nyawa, maka harus punya teguh pendirian yang baik gitu kan. Kalau antum sedikit saja goyang, misalnya karena duit antum goyang, antum akan digoyang terus dengan duit gitu kan. Bagaimana antum akan bagaimana antum akan menjadi social controlling dengan kondisi seperti itu kalau antum mudah digoyang. Hari ini kita cuman mahasiswa itu yang harus kuat adalah ideologi kita gitu, cara berpikir kita. Dan sampai cara berpikir kita juga bisa diotak-atik oleh orang itu gitu. Nanti antum masuk ke dunia kerja gitu kan. Kayak aneh sebagai guru hari ini. Ideologi kita ini yang paling berbahaya bagi golongan tertentu gitu. Sehingga um, banyak yang mengintimidasi kita, dan ketika kita teguh dengan itu mereka nggak akan berani macam-macam gitu. Seperti yang bilang di kampung Ana gitu, diminta gitu Ana secara pribadi itu kan, kemudian orang tua sendiri gitu ke sini ke sini ke sini, ya harus teguh gitu pendiriannya. Diintimidasi oleh, sekarang itu mungkin kepala daerah sudah muncul gitu kan. Kalau dulu itu pernah zamannya siapa gitu ya, seluruh ASN harus milih ini gitu, intimidasi kalau enggak nanti dipindahin gini 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 gitu. Banyak deh ceritanya gitu kan. Tapi lagi-lagi di bilik suara itu aneh, hanya ada kita, dan tidak akan tahu apapun yang terjadi di situ. Berdoa aja sama Allah kan, selama tidak mengancam nyawa, itu saja yang sarankan. Karena kalau di keluarga Yasir itu kan, ketika diancam uh, tidak murtad, mereka akan dibunuh gitu kan. Maka ada satu anaknya yang bilang, oh iya aku murtad gitu. Kemudian setelah dia murtad dilepas, lari-lari ke Rasulullah kan, bilang, ya Rasulullah aku tadi murtad gitu karena dipaksa gini 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 gini, kalau enggak nanti dibunuh. Kata Rasulullah, kalau kondisinya terpaksa itu bukan murtad, itu hanya menyelamatkan nyawa gitu. Iya kan aja, kalau bahasa sekarang kan iya kan aja biar cepat gitu. Pilih ini ya, iya gitu. Ini ya iya, datang satu lagi, ini ya iya, ini ya iya. Kalau sampai mengancam nyawa gitu kan, biar nggak banyak kali bertele-tele gitu, ya kan. Em, Keselamatan kita juga terjaga, kondisi kita juga terjaga. Kalau ada teman-teman hari ini yang menjadi petugas KPPS, hati-hati dalam minum, hati-hati dalam makan. Kalau Ani bilang, karena prediksi tahun lalu itu banyak yang mati itu gara-gara minumannya atau gara-gara makanannya gitu. Hati-hati. Itu aja saran Ana, adalah tetap intimidasi apapun itu selama tidak mengancam nyawa dan kondisi, kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, lagi bilang sebagai pemuda, teguh pendirian kita sebenarnya, pahami kondisinya, teliti sendiri orang-orang yang seperti ini gitu kan, yang intimidasi. Karena biasanya orang yang mengintimidasi kita adalah orang-orang yang terkena intimidasi juga, yang diintimidasi oleh orang yang mengintimidasi lagi sampai ke atas tuh nanti gitu. Karena kalau dia tidak berhasil nyuruh kita, dia yang kena gitu. Dia mungkin sudah terancam gitu kan. Lagi-lagi yang bilang bukan soal nyawa, kadang mereka ini soal jabatan, hati-hati gitu kata mereka. Takut gitu kan, jabatannya hilang, jadi ya udahlah terpaksa gitu kan. Padahal kan kalaupun jabatan hilang, rezeki itu tetap dari Allah kan gitu. Apalagi kita sebagai pemuda gitu kan, sebagai agent of change, sebagai social control Aaron Stock, kalau sampai mudah goyah, terus selama ini kita ngapain gitu kan, tidak membangun ideologi kita sendiri gitu. Karena yakin hari ini teman tunas semua juga sudah punya pilihan sendiri gitu kan. Aneh goyang kayak manapun hari ini mungkin akan sulit menggoyangnya gitu. Tapi apa namanya, jangan sampai memilih dengan ikut-ikutan gitu. Cari datanya dengan baik gitu. Dan jangan tertutup pemikirannya. Misalnya hari ini antum milih si A gitu kan, tapi antum menemukan kondisi ternyata selama capres, selama ini kondisinya tidak mengenakan bagi antum, jawabannya tidak ini. Jangan tertutup. Hari ini banyak yang tertutup.
apapun ceritanya harus A gitu. Mau dia gila, mau dia ini, mau dia itu, pokoknya harus A. Gitu, hati-hati gitu ya. Eh, Mindset kita, ideologi kita harus tetap, tapi tidak boleh menutup apa namanya, dan jangan sampai menutup diri kita dari informasi-informasi penting yang harus kita ketahui gitu. Jangan jadi fanatik buta, hanya ikut-ikut kemudian ya udah ini gitu. Padahal kita sudah tahu kondisi A itu salah misalnya, tapi kita tetap aja gitu harus punya ideologi yang tetap. Intimidasi seperti apapun kalau kita punya ideologi yang kuat, selama kita bertahan, paling 2-3 kalinya itu datang. Selebihnya mereka akan menyerah. Karena mungkin satu suara kita nggak akan cari yang lain deh gitu ya. Itu mungkin Baik bang, ini sudah sangat menarik sekali gitu bang. Pada kan bicara tentang ini gitu. Identiknya anak muda gitu ya, berpegang teguh gitu. Pemuda ini kan kadang yang dipegang kan keteguhannya gitu. Nah, ini sebagai suatu iya mindset betul. baru ya bagi kita. Bahwa seorang pemuda itu harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya gitu. Nah, dan yang paling menarik sekarang ya bang, pada kita lihat sekarang, pemuda-pemuda juga banyak yang mungkin sudah bisa dibilang gara-gara intimidasi tersebut ada nih orang-orang yang sama dengan pemikiran mereka gitu bang. Mereka membuat komunitas dan itu kan sekarang sudah banyak bang komunitas-komunitas yang bisa dibilang satu visi gitu. Nah, para pemuda-pemuda sudah mulai bisa dibilang berani menyuarakan gitu bang. Nah, itu sesuatu hal yang sangat menarik Betul. sih bang. Kalau andaikan kita berbicara tentang pemuda sekarang yang bisa dibilang mereka sudah berani menyuarakan dari panggung-panggung yang bisa dibilang dari yang terkecil sampai yang terbesar, pemuda sekarang sudah banyak berperan. Tapi mungkin bagi kita pemuda yang mungkin masih mindsetnya kita yang mungkin masih belum terbuka, mungkin pembahasan-pembahasan tadi bisa membuka mindset kita gitu bahwa kita pemuda kita punya hak gitu. Kita pemuda kita sebagai agen perubahan gitu. Jangan sampai status kita sebagai agen perubahan sebagai penentu arah bangsa kita ini kadang digagalkan sama mereka yang mungkin haus akan kekuasaan yang mungkin berbeda dengan ideologi kita, maka seperti yang dikatakan pemateri tadi gitu, bahwa berpegang teguhlah terkait dengan pilihan kita. Kok anda kan bisa ada komunitas yang mungkin sama dengan kita, ya silakan gitu. Pergunakan itu dengan sebaik-baiknya sebagai sarana gitu untuk mencapai visi yang ada gitu. Nah, mungkin sebagai terakhir gini kan bang, tadi kita udah banyak nih bang membahas hal-hal yang membuka mindset lah bang, pemuda-pemuda terkhusus pemuda Islam gitu bang, tentang uh, suara pemuda gitu bang dalam penentu arah bangsa gitu. Jadi terkait dengan bagaimana pentingnya suara kita, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian tadi kita berbicara tentang pandangan Islam terkait dengan seorang pemuda yang mungkin masih menganggap bahwa pemilihan suara hanya buang-buang waktu saja sampai dengan permasalahan real ya, permasalahan real di lingkungan kita terkait dengan money politik dan juga intimidasi politik juga kita bahas gitu bang. Semoga mungkin para pendengar bisa memahamkan dan mengkotak-kotakkan lagi terkait dengan mindset yang masih mungkin kurang terkait dengan politik ini mungkin bisa lebih menjadi referensi baru bagaimana seorang mindset seorang pemuda dalam memandang suara pemuda dalam penentu arah bangsa. Nah, mungkin sebagai terakhir gitu bang. Nah, harapan gitu bang. Nah, pada udah bicara terakhir kadang bang, kita kan bicara harapan gitu bang. Harapan pemuda untuk kedepannya gitu bang. Nah, kadang mungkin dari yang kita bahaskan tadi harapan abang gitu bang bagi pemuda-pemuda dalam memandang, dalam melihat kompetisi politik nantinya, pesta demokrasi nantinya yang mungkin sama-sama kita laksanakan 14 Februari nanti gitu bang. Nah, itu bagaimana bang harapan abang bagi pemuda-pemuda ini bang agar mindset mereka benar-benar tertanam agar mereka mau nih menggunakan suara mereka ke dalam hal-hal yang menurut mereka itu baik gitu bang. Jangan sampai permasalahan yang kita bahas tadi bang masih tertanam nih di pemikiran mereka. Jadi harapan abang dalam menutup gitu bang, dalam menutup podcast kita ini gitu bang, dalam pembicaraan kita terkait dengan suara pemuda penentu arah bangsa ini, harapan yang mungkin ingin abang sampaikan bang bagi para pendengar kita mungkin pemuda-pemuda yang mungkin ingin berubah gitu, ingin menjadi pemuda yang berpegang teguh terkait dengan memandang pesta demokrasi nantinya. Mungkin gimana ini bang harapan ini bang? Baik, cara tentang harapannya kan insya Allah eh, sudah di ujung aja gitu kan. Eh, Luar biasa sekali pembicaraan kita pada malam hari ini.
menjadi apa namanya harapan Ana sebenarnya bagi para pemuda. Pertama itu adalah eh, kami dulu punya istilah begini, jangan pernah berhenti baca, gitu kan? Jangan pernah berhenti baca. Baca apa? Baca semuanya. Baca ini bukan soal buku saja, tapi baca situasi politik hari ini, baca situasi pemerintahan hari ini, gitu kan? Eh, baca postingan orang tentang politik di media sosial dan sebagainya. Kemudian analisis, gitu kan? Jangan menjadi pemuda yang ikut-ikutan. Kita harus punya ideologi sendiri. Nah, analisis, gitu kan? Karena hari ini banyak black campaign. Black campaign itu adalah satu kondisi yang apa namanya menjelek-jelekkan pasangan yang lain, gitu kan? Menjelek-jelekkan calon yang lain itu kan sebenarnya black campaign sebenarnya, walaupun kita tidak sadar. Hati-hati, gitu kan, dalam analisis, gitu. Jadi jangan berhenti baca, analisis, kemudian jangan apatis, jangan ikut-ikutan, harus punya pemahaman sendiri, ya, harus punya pilihan sendiri. Bila bila perlu, misalnya kalau bicara tentang capres misalnya yang tiga kondisi itu, bila perlu cari latar belakangnya semua, gitu. Track recordnya di mana, riwayat hidupnya seperti apa, gitu kan. Kemudian apa namanya fakta di lapangan ketika berjumpa dia seperti apa. Kemudian eh, kalau antum kuat tuh bedah semua visi misi mereka yang sekian ratus lembar itu masing-masing, gitu kan. Karena apa namanya bukan semakin baik ketika dia lebih banyak visinya misalnya, tapi sebenarnya dengan kondisi visi yang menguntungkan kita semuanya, misalnya misi yang lebih baik itu bisa menguntungkan kita dengan kondisi-kondisi yang kita analisis. Itu menguntungkan nggak dengan kondisi kita, misalnya untuk sebagai mahasiswa sekarang sebagai pemuda, Ana sebagai guru misalnya kan, Ana akan fokus analisis Ana ke bagian yang paling dekat ke Ana, misalnya guru, misalnya dosen hari ini pensiunan, dan lain sebagainya, nakes dan sebagainya, mana yang lebih lebih baik. Jangan hanya dengar-dengar kayaknya ini deh, dengar-dengar kayaknya ini deh. Jangan begitu. Kita sebagai pemuda harus betul-betul baca situasi kondisi, baca fakta di lapangan, ya. Hati-hati sekarang AI berkembang, Anda mau masuk ke dunia ini dulu. Digitalisasi sangat berkembang, banyak yang bisa dimanipulasi kalau sudah masuk media sosial, ya. Hati-hati gitu ya dalam apa namanya dalam mengartikan satu informasi. Tuh, jadi jangan berhenti baca situasi, jangan berhenti baca kondisi. Seperti itu. Harapannya memang kita sama-sama memilih orang-orang yang akan siap menyuarakan kebenaran yang muaranya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Dan sama-sama kita doakan apapun yang terjadi, tiga pasangan ini sama-sama dapat hidayah, kalau kata Ustaz Adi Hidayat, gitu kan. Itu mungkin terakhir harapan dari anak. Jangan jadi apatis, gitu kan. Itu mungkin. Kembali. Baik, terima kasih Bang. Bang sudah membersamai gitu Bang dalam podcast mindset kita malam hari ini gitu Bang, berbicara tentang suara pemuda penentu arah bangsa, yang sangat menarik itu Bang, dan semoga ya harapan yang Abang sampaikan tadi bisa menjadi mindset baru untuk kita semua. Semoga harapan itu juga dapat terwujud gitu Bang, nantinya dan kedepannya gitu Bang. Mungkin sedikit lah menyimpulkan gitu Bang terkait dengan apa yang Abang sampaikan tadi itu, agar sebagai reminder kita sebagai penutup podcast kita pada malam hari ini terkait dengan banyak hal berbicara tentang pemuda gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang idealis gitu, terkait dengan ideologi. Saya teringat salah satu tokoh yang mengatakan bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda gitu. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Arif Wibowo tadi gitu. Seorang pemuda memiliki hak untuk berubah gitu. Seorang pemuda memiliki hak di tangannya untuk dapat merubah sesuatu hal sehingga dia disebut sebagai agen perubahan gitu. Jangan sampai orang menyebut pemuda sebagai agen perubahan tapi masih mau ditindas terkait dengan pemilihan suara yang akan dilaksanakannya gitu. Nah,
kemudian sesuatu hal yang sangat menarik juga yang bisa disimpulkan pada pembahasan malam hari ini adalah bahwa kata siapa pemuda itu apatis. Nah, itu harus benar-benar harus kita rubah. Mindset itu harus benar-benar kita rubah dari sekarang, bahwa kita buktikan bahwa pemuda Indonesia itu tidak apatis. Gitu. Mari kita datang, mari kita sama-sama buktikan bahwa pemuda hari ini, pemuda Indonesia hari ini tidak lagi apatis gitu. Dengan cara apa? Kita pergunakan hak suara kita nantinya dalam pesta demokrasi. Jangan sampai suara kita nantinya tidak dapat kita suarakan karena kita menganggap bahwa itu tidak berpengaruh, ini nggak akan berdampak pada kehidupanku nanti gitu. Nah, mindset apatis seperti itulah yang perlu kita buang, dan mari kita tanamkan bersama-sama bahwa Indonesia akan bisa berubah menjadi lebih baik apabila pemudanya peka terhadap lingkungan politiknya gitu. Nah, untuk terakhir mungkin kata-kata yang bisa Anda sampaikan ialah bahwa mari kita pemuda, terutama pemuda-pemuda Islam, mari kita coba bangun lagi mindset bahwa seperti dikatakan pemateri tadi gitu. Konsep sekarang bukan memilih siapa yang terbaik, tapi meminimalisir siapa yang paling buruk gitu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa sama-sama kita sampaikan dan sama-sama kita dengar dari penyampaian Bang Adit Prabowo. Terima kasih kepada Bang Adit, Bang. Sangat luar biasa sekali pembahasan dan ilmunya pada malam hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan juga merubah mindset pemuda-pemuda dan juga para pendengar-pendengar podcast kita pada malam hari ini. Dan semoga apa yang Abang sampaikan tadinya dan menjadi harapan, semoga menjadi harapan kita semua agar proses pesta demokrasi kita aman, damai, dan juga tentram. Mungkin sekian podcast kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam beberapa hal yang kami bahaskan. Semoga kita dapat merubah mindset kita sebagai seorang pemuda. Dan sekali lagi, marilah sama-sama kita akhiri podcast kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama kita akhiri biar mendapatkan keberkahan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Fadil Akbar, pada sesi podcast mindset kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adit. Ya, apa ya. Bisa bertemu lagi, Bang. Bahas-bahas lagi, Bang. Ya. Siap, siap.